wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua di sana. Saya Siti Nur Khalifah, mahasiswa ITSNU STAIS Pasuruan Prodi PAI semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi atau menjawab soal UAS Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Suadi SAG MPDI. Langsung saja ke soal yang pertama. Amati kondisi objektif dan prospek masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana kondisi pendidikan Islam saat ini, bagaimana pertumbuhannya, serta respek umat Islam dan harapan di masa yang akan datang. Apakah benar pendidikan Islam mempunyai prospek di masa yang akan datang? Mari kita bahas. Pendidikan Islam lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri. Awal mulanya proses pembelajaran Islam di Indonesia dilaksanakan secara formal dan informal. Lembaga-lembaga formal dan informal seperti masjid, pesantren, madrasah, dan surau. Kondisi pendidikan Islam terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Buktinya saja sekarang sudah banyak universitas-universitas pendidikan Islam di Indonesia. Umat Islam sangat berpartisipasi dengan perkembangan tersebut. Banyak model dan strategi yang mendukung proses pembelajaran itu. Namun menurut saya, metode dan strategi pendidikan Islam itu tidak 100% berpengaruh kepada perilaku pendidikan anak. Contohnya saja banyak pergaulan bebas, bahkan kenakalan remaja ataupun narkoba dan lain sebagainya. Menurut saya, pendidikan Islam itu tidak hanya diajarkan di sekolah, karena sekolah itu hanya sekunder, sebab sebagian besar waktu pendidikan anak itu lebih banyak di rumah. Mencapai sesuatu yang maksimal, maka usahanya harus maksimal. Perilaku yang baik dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa memotivasi orang lain agar orang lain bisa memotivasi dirinya sendiri. Harapan di masa yang akan datang yaitu semakin bisa mengembangkan potensi pendidikan Islam, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prospek masa depan pendidikan Islam di Indonesia dibentuk oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya sumber daya yang lemah seperti rendahnya tenaga pendidikan Islam. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh faktor liberalisasi, globalisasi, dan liberalisme Islam. Namun dalam waktu ke waktu menunjukkan adanya penanganan yang lebih baik. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Bagaimana saudara memberikan penilaian tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia? Bahkan beberapa PT telah mengalami perubahan yang signifikan dari STAIN atau IAIN menuju universitas, termasuk fenomena ITSNU STAIS Pasuruan menuju UNU Pasuruan. Karena pendidikan Islam sudah banyak diminati dan beberapa perguruan tinggi sudah saling berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan mutu dan prasarana yang ada di lembaganya, maka tidak heran apabila semakin banyak perguruan tinggi yang meningkatkan statusnya menjadi universitas, seperti ITSNU STAIS Pasuruan menuju Universitas NU Pasuruan. Lanjut ke soal yang nomor 3. Bagaimana kontribusi NU dalam pendidikan Islam? Bagaimana tradisi pesantren di lingkungan NU? Pelestarian seperti apakah yang dilakukan NU untuk mempertahankan sistem pendidikan pesantren? Kontribusi NU dalam pendidikan Islam sangat banyak. Sumbangan ini tampak lebih besar jika dilihat dari beberapa pendidikan NU, seperti pesantren, madrasah, atau sekolah NU. Peranan maupun sumbangan NU pada dasarnya dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, sistem pendidikan yang dikembangkan NU berwatak mandiri. Yang kedua, perpaduan antara jiwa penggerakan dan keharusan mengorganisasi diri. Tradisi pesantren di lingkungan NU yaitu melaksanakan dan mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap momen atau setiap kegiatan amalia kesehariannya. Cara melestarikannya yaitu dengan mengembangkan ajaran secara turun-temurun dari para sesepuh, seperti diadakannya kegiatan tahlil, sholawatan, istighosah, dan lain sebagainya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Bagaimana hal ihwal pendidikan Islam dalam UU Sikdiknas terkait status, regulasi, serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pembina pendidikan Islam? Hal ihwal pendidikan keagamaan dimulai dari merosotnya akhlak dan budi pekerti siswa hingga mahasiswa yang perlu mendapatkan pendidikan akhlakul karimah berupa pendidikan agama. Sehingga diharapkan semua peserta didik mempunyai budi pekerti dan akhlakul karimah yang baik. Terakhir, soal nomor 5.
Dalam modernisasi pendidikan saat ini, bagaimana saudara menilai adanya pergeseran orientasi dan peran terkait kiai dan guru agama? Pergeseran orientasi ini mengandung kritik masyarakat karena mereka menganggap bahwa hilangnya kesalehan dan ikhlasan guru modern dalam mengajar. Namun menurut saya, sebagian guru agama modern juga memiliki kesalehan, tapi tidak seperti kesalehan para kiai. Kiai diukur kemampuannya berdasarkan kitab-kitab yang telah dipelajari. Namun, lembaga pendidikan membutuhkan gelar atau ijazah untuk dapat mengajar di pendidikan tertentu. Namun, dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia, alangkah baiknya bila guru dan kiai saling bersinergi untuk sama-sama mentransfer ilmunya, sehingga seorang guru agama modern bisa menjadi seorang yang jadi tauladan di masyarakat. Dan begitu pula seorang kiai mempunyai pengetahuan yang handal terkait metode dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan santri layaknya sekolah modern. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.